Halo semuanya, kali ini aku akan bahas tentang 16 Personality Factor Test atau 16 PF Test. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nurfadila dengan NIM 23041460211. Mata kuliah Tes Inventory dengan pengampu Ibu Umi Nurholifa, MPC Psikolog. Nah, teman-teman, apa sih itu 16 PF Test? Jadi, 16 PF adalah singkatan dari 16 Personality Factor atau 16 faktor kepribadian. Tes ini dibuat oleh seorang psikolog bernama Raymond B. Cattell. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa karakter dasar seseorang berdasarkan 16 aspek penting dalam kepribadian. Tes ini biasa digunakan dalam psikologi, konseling, sampai seleksi kerja loh. Nah, sejarahnya, tes 16 PF atau 16 Personality Factor Questionnaire dibuat pertama kali oleh Raymond B. Cattell dan diterbitkan pada tahun 1972 oleh Institute for Personality and Ability Testing. Tes ini dikembangkan menggunakan metode analisis faktor dari ribuan kata sifat yang menggambarkan kepribadian dengan tujuan mengukur dimensi dasar kepribadian manusia secara ilmiah. Penelitian Cattell dilakukan bersama para peneliti internasional dan hasilnya telah banyak digunakan di bidang psikologi industri, klinis, dan sosial untuk memahami karakter dan membantu seleksi kerja konseling serta pengembangan individu. Ada 16 faktor kepribadian yang diukur. Apa aja sih? Yang pertama ada warmth, itu masuk di dalam kategori yang A, yaitu mengukur sejauh mana seorang individu berbelas kasih dan peduli sebagai lawan dari impersonal dan acuh tak acuh. Yang kedua ada intelligence, yaitu mengukur kapasitas seseorang untuk berpikir abstrak dan keingintahuan intelektual, stabilitas emosional. Yang ketiga ada emotional stability, yaitu mengukur kemampuan seseorang untuk tetap tenang, tidak kreatif, dan fleksibel. Yang keempat ada dominance, yaitu mengukur ketegasan dan konformitas individu. Yang kelima ada impulsivity, yaitu mengukur antusiasme, kehati-hatian, keseriusan seseorang. Yang keenam ada conformity, yaitu mengukur perhatian atas aturan dan rasa kewajiban sebagai lawan dari ketidaksesuaian. Nah, yang ketujuh ada social boldness, yaitu mengukur rasa malu, keramahan, dan petualangan seseorang. Yang kedelapan ada sensitivity, yaitu mengukur sentimentalitas dan objektivitas seseorang. Yang kesembilan ada suspiciousness, yaitu mengukur sejauh mana seseorang curiga dan berhati-hati, berbeda dengan percaya dan mudah tertipu. Yang kesepuluh ada imagination, yaitu mengukur keadaan kepraktisan dan imajinasi individu. Yang kesebelas ada preference, yaitu mengukur kebijaksanaan seseorang, keaslian, dan kecenderungan untuk pengungkapan. Nah, yang ke-12 ada apprehension, yaitu mengukur ketidakamanan, kepuasan diri, dan kepercayaan diri seseorang. Yang ke-13 ada openness to change, yaitu mengukur keterbukaan individu terhadap eksperimen versus ketergantungan pada tradisi. Yang ke-14 ada self-reliance, yaitu menilai kapasitas seseorang untuk tindakan solider yang bertentangan dengan orientasi kelompok dan ketergantungan pada orang lain. Yang ke-15 ada self-discipline, yaitu mengukur disiplin organisasi dan toleransi seseorang terhadap gangguan. Yang ke-16 ada tension, yaitu mengukur dorongan, energi, dan kesabaran seseorang. Lalu ada bentuk dan jenis tes. Yang pertama itu ada yang from A, B, C, dan D untuk subjek yang normal. From A paralel dengan B. Maksudnya paralel itu adalah dia tuh setara. Jadi from A itu setara dengan B dengan jumlah soal 187 butir.
From ini digunakan untuk usia mulai dari 16 tahun. Pendidikan akademis minimal sekolah menengah. Kalau from C itu setara dengan D dengan jumlah soal 105 butir. Digunakan untuk usia 16 tahun ke atas dengan pendidikan LTA. Yang kedua itu ada from A dan F. Kalau from F itu paralel dengan F, yaitu from A ini setara dengan F, digunakan untuk subjek dewasa yang mengalami kesukaran hambatan dalam pendidikan atau membaca. Yang ketiga ada tes bentuk C, digunakan untuk pekerja, individu dewasa normal, dan individu berpendidikan normal. Nah, tes 16PF yang ada di Indonesia adalah 16PF yang bentuknya itu C. Nah, yang keempat ada Clinical Analysis Questionnaire. Yang ini tuh bentuknya untuk kasus klinis 16PF, dirancang untuk usia lebih dari 16 tahun, pendidikan minimal sekolah menengah. Lalu yang administrasi tes dalam tes 16PF ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengadministrasikannya. Di antaranya yaitu tes ini tuh mudah diadministrasikan, bersifat non-threatening dan berbentuk pilihan ganda. Tes ini tidak ditentukan waktunya, tetapi administrasi tes biasanya memakan waktu 25 sampai 50 menit. Rata-rata peserta dapat menyelesaikan selama 35 sampai 50 menit untuk paper and pencil dan 25 sampai 35 menit untuk penggunaan komputer. Keseluruhan 16PF ditulis pada tingkat kelas 5 dan dirancang untuk usia 16 tahun ke atas. Proses administrasi dan scoring tes dapat menggunakan cara tradisional paper and pencil maupun modern internet dan software komputer. Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tester dalam mengadministrasikan tes 16PF ini, seperti kemampuan membaca testi, keterbatasan bahasa testi, sikap testi terhadap tes, keadaan fisik dan psikologis testi, sikap testi terhadap konsekuensi yang akan didapatkan, perlengkapan tes yang dibutuhkan seperti buku tes, lembar jawaban, stopwatch, pensil, atau jika menggunakan komputer, maka perlu diperhatikan kesiapan perangkatnya. Lalu kita ke instruksi tes. Tes 16PF ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal atau berkelompok dengan format paper and pencil atau komputer. Tidak terdapat batasan waktu dalam tes ini. Namun, biasanya peserta tes akan menyelesaikannya selama 35 sampai 50 menit. Untuk format paper and pencil dan sekitar 25 sampai 35 menit jika menggunakan komputer. Di dalam buku tes sudah terdapat instruksi tes. Tester dapat memilih untuk membacakannya kepada testi atau testi juga bisa membacanya sendiri. Nah, di sini ada instruksi tes sampai ada 8. Di sini saya akan mencontohkannya. Jadi contoh instruksi pada tes 16PF ini jadi seperti ini. Kepada saudara telah dibagikan sebuah lembar jawaban. Isi lembar tersebut dengan menggunakan pulpen. Isilah di sebelah kanan atas lembar tersebut dengan menuliskan nomor pemeriksaan saudara, tanggal hari ini. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Nama lengkap saudara, jenis kelamin, lingkari huruf L atau P sesuai jenis kelamin saudara. Tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir saudara. Pendidikan terakhir saudara yang ada ijazahnya, pekerjaan saudara saat ini. Bila sudah selesai, bisa diperhatikan kepada saudara sekarang telah dibagikan buku tes. Bukalah buku tes pada halaman penjelasan. Bacalah dalam hati penjelasan beserta contohnya, dan saya akan membacakannya dengan keras. Baca instruksi pada buku tes 16PF. Berikut ini Anda akan menghadapi 105 buah pernyataan dengan 3 kemungkinan jawaban untuk dipilih. Jawablah setiap pernyataan dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Anda sendiri. Dalam menjawab pernyataan ini, usahakanlah untuk memilih salah satu kemungkinan jawaban sebelah kiri, yaitu A, atau sebelah kanan, yaitu C. Hanya jika Anda benar-benar merasa ragu-ragu, Anda boleh memilih jawaban yang di tengah, yaitu B. Lalu, scoring. Di sini saya akan memberikan contoh scoring pada tes 16PF yang from C. Nah, tes 16PF ini kan disusun oleh Raymond B. Kettle untuk
mengukur 16 faktor utama kepribadian manusia. Tes from C ini terdiri dari 105 butir soal dengan 3 pilihan jawaban yang ada yang A, B, dan C. Nah, setiap pilihan menggambarkan perbedaan tingkat pada suatu sifat kepribadian. Sebelum melakukan scoring, pastikan semua butir soal telah dijawab oleh peserta, karena jawaban yang kosong itu dapat membuat hasil tes menjadi tidak akurat atau tidak valid. Nah, yang di sini ada sistem scoring umum. Setiap jawaban yang A, B, dan C itu kita beri nilai skor menjadi 0, 1, atau 2 tergantung arah butir pernyataannya. Nah, pilihan jawabannya di sini contohnya ada A, B, dan C. Nilai umumnya kita ubah jadi 2, 1. Yang A ini 2, yang B ini 1, dan yang C itu 0. Nah, keterangannya kalau yang A ini 2 itu arahnya, kalau A tadi arahnya mendukung arah yang positif atau faktor, yang B ini netral atau ragu-ragu, yang C ini berlawanan arah faktor. Nah, dalam scoring dalam scoring 16 PF tes itu ada 2 kunci. Nah, di sini ada cara penggunaan kuncinya, itu penggunaan kunci 1 dan kunci 2. Ini kalau versi manual ya. Pada versi manual atau paper based tes 16 PF itu proses scoringnya dilakukan menggunakan dua lembar kunci transparan, yaitu kunci 1 untuk faktor yang A, C, F, H, L, N, Q1 dan Q3, dan kunci kedua itu untuk faktor yang B, E, G, I, M, O, Q2, Q4, dan MD. Nah, kedua kunci ini itu berfungsi untuk mempercepat penghitungan skor tanpa harus menghitung skor satu persatu secara manual. Nah, cara menggunakannya itu yang pertama, kita meletakkan kunci 1 ini di atas lembar jawaban peserta. Yang kedua, melalui lubang-lubang kecil di kunci akan tampak beberapa angka. Yang ketiga, jumlahkan angka-angka yang terlihat. Hasilnya disebut dengan raw score atau nilai mentah. Untuk faktor-faktor yang termasuk dalam kunci 1, setelah selesai ganti dengan kunci nomor 2. Lakukan hal yang sama untuk menghitung faktor-faktor pada kunci 2. Setelah itu, kita catat seluruh nilai mentah atau raw score dari setiap faktor A sampai Q4 dan juga MD. Nah, di dalam scoring itu ada pembagian item per faktor. Contohnya, faktor yang MD atau motivational distortion, nomor itemnya itu 1, 18, 35, 52, 69, 86, 103. Yang A itu 2, 19, 36, 53, 70, 87, dan begitu pun seterusnya. Jadi setiap item per faktor itu ada pembagiannya, dan jumlahnya kan ada 105 butir soal di dalam from C. Semuanya itu udah ada faktornya dan terbagi beberapa menjadi nomor itemnya sampai dia 105. Oke, ini adalah pembagian item per faktor. Setelah itu, setelah semua jelas pembagian item per faktornya, selanjutnya adalah langkah penghitungan skor tiap faktor. Nah, yang pertama kita ambil semua jawaban peserta untuk item yang termasuk satu faktor. Yang kedua, kita konversi tiap jawaban A atau B atau C ke nilai 0, 1, sampai 2 sesuai arah kunci sebelumnya tadi. Yang ketiga, kita jumlahkan nih seluruh nilai, hasilnya adalah raw score atau nilai mentah faktor tersebut. Yang keempat, lakukanlah hal yang sama untuk semua faktor A sampai Q4 dan MD. Contohnya, sini saya akan berikan contoh. Contohnya kita ambil yang faktor A atau worm, terdiri dari item nomor 2, 19, 36, 53, 70, 87. Contohnya kita pakai, si X ini dia menjawab yang faktor A, yang nomor 2 itu dia jawab A, yang nomor 19 dia jawab B, yang nomor 36 dia jawab C, yang nomor 53 dia jawab A, yang nomor 70 dia jawab C, dan yang nomor 87 itu B. Jadi skornya yang A ini tadi kan 2, yang B ini 1, dan yang C ini 0. Lalu yang A, balik lagi, yang A tadi 2 ditambah yang C ini 0 ditambah 1. Kita jumlahkan. Jadi hasilnya 6. Jadi kita bisa dapat nih. Jadi raw score-nya atau nilai mentah dari faktor A itu adalah sama dengan 6. Lanjut.
Setelah kita dapat nilai skornya tadi, raw skornya tadi, kita konversi ke skor SDN atau standar TEN. Nah, skor mentah atau raw skor tiap faktor dikonversi ke skor STEN 1 sampai 10 menggunakan tabel norma resmi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, di dalam STEN ini ada kategorinya juga. Nah, di dalam SDN ini 1 sampai 3 itu kategorinya rendah, 4 sampai 7 itu sedang, 4 sampai 10 itu tinggi. Kalau yang kategori rendah ini kita bisa menunjukkan interpretasinya, yaitu berarti ciri kepribadiannya kurang menonjol. Kalau yang sedang, ciri kepribadiannya seimbang, dan kalau yang tinggi, ciri kepribadiannya kuat atau dominan. Kan yang sebelumnya tadi contohnya dia dapat 6 nih, berarti dia masuk di kategori yang sedang, yaitu 4 sampai 7. Berarti ciri kepribadian si X tadi seimbang. Oke, lanjut yang terakhir itu ada penjelasan skala MD. Soalnya tadi ada kan yang skala MD. Nah, ialah penjelasan skala MD atau motivational distortion. Nah, skala MD ini berfungsi untuk mengukur kejujuran dan konsistensi jawaban peserta. Skor MD yang terlalu tinggi itu menunjukkan kemungkinan peserta menjawab secara tidak jujur. Misalnya ingin terlihat sempurna atau menampilkan diri secara ideal atau social desirability, atau yang biasa kita kenal tuh dengan faking good gitu. Nah, kalau dalam SDN-MD, dia itu kategorinya sama, 1 sampai 3 itu rendah, 4 sampai 7 itu sedang, 8 sampai 10 itu tinggi. Tapi artinya dia berbeda. Kalau di SDN-MD, arti dari sisi rendah ini yang dia malah berarti kalau yang SDN-nya MD-nya itu rendah, berarti si X ini jawabannya jujur dan spontan, hasilnya itu bisa kita percaya. Nah, kalau 4 sampai 7 sedang berarti jawabannya juga cukup konsisten dan realistis. Tapi kalau SDN-MD-nya skornya di antara 8 sampai 10 ini yang artinya tinggi, berarti peserta ini terlalu defensif, ingin tampak baik, hasil tes perlu ditafsirkan hati-hati atau bisa dinyatakan tidak valid. Karena itu, MD ini selalu diperiksa terlebih dahulu sebelum menafsirkan ke 16 faktor lainnya. Jadi sebelum ke 16 faktor lainnya, yang pertama itu kita harus memeriksa si MD-nya ini dulu. Begitu. Oke, sampailah kita di penghujung, yaitu kesimpulan. Jadi, tes 16PF atau 16 Personality Factor adalah alat ukur kepribadian yang dikembangkan oleh Raymond B. Cattell untuk menilai 16 aspek dasar kepribadian seseorang. Tes ini digunakan di berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan seleksi kerja untuk memahami karakter serta potensi individu. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara manual maupun komputer, dan hasilnya diperoleh melalui proses scoring menggunakan 2 kunci untuk mendapatkan nilai mentah yang kemudian diubah menjadi skor SDN. Salah satu aspek penting dalam penilaian adalah MD atau Motivational Distortion yang menunjukkan tingkat kejujuran peserta dalam menjawab. Secara keseluruhan, tes ini membantu menggambarkan kepribadian seseorang secara menyeluruh sebagai dasar untuk konseling dan pengembangan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.